sekarang kita akan lihat ya jenis-jenis robot AI untuk digital marketing. Ya, saya akan bahas yang digital marketingnya, walaupun sebenarnya robot-robot ini bisa digunakan untuk yang lain, tapi karena kompetensi saya sebagai digital marketing, jadi saya arahkan untuk ke arah digital marketing, dan saya mungkin akan jelaskan beberapa yang ini untuk apa ini, ya. Saya tidak bisa, ini karena waktunya cuma 1 jam, jadi jangan berharap saya bisa demo semuanya. Nanti kalau mau demo, mau belajar, kita buka kelas lagi ya Pak Hari ya. Nanti kalau misalnya mau satu-satu dibahas boleh, tapi kita buka kelas tersendiri. Oke, ya. Nah, robot AI untuk digital marketing, untuk teks itu berarti untuk nulis, ya. Untuk nulis itu berarti saya hanya sebutkan 1 atau 2 di sini, yang ngetop-ngetop aja. Ya, bukan berarti cuma 1, enggak, jumlahnya banyak sekali. Bahkan ada yang ngomong ChatGPT itu kok banyak banget ya, Fem ya. Sebenarnya ChatGPT itu cuma 1, ya. Yang asli itu ya punya Elon Musk itu cuma 1. Yang lain itu niru-niru aja pakai dia pakai ChatGPT, tapi ada yang berupa aplikasi, ada yang berupa ini, berupa itu, tapi sebenarnya cuma 1 aja, ya. Nah, bagaimana bentuk ChatGPT? Mungkin ada yang sudah pernah lihat? Ada yang sudah pernah lihat belum? Saya cek dulu di sini. Nah, mungkin ada yang udah pernah pakai ChatGPT? Ada yang belum. Ada yang belum, ada yang pakai ya. Nah, ChatGPT itu seperti ini kira-kira, ya. Jadi ChatGPT itu sederhana, ya. Hanya pakai website, ya. Dan bedanya apa sih dengan Google? ChatGPT ini bisa dipakai untuk kita minta dia untuk menulis, ya. Kita minta dia untuk menuliskan apa yang kita inginkan. Misalnya kita pengen kita pengen dia merangkum 1 buku deh. Nah, misalnya merangkum 1 buku. Misalnya nih, saya ketik ya. Ini saya udah login dengan loginnya saya. Saya coba aja ketik. Ini bisa pakai bahasa apa juga bisa, ya. Tolong rangkumkan buku Harry Potter, ya. Harry Potter yang seri pertama. Saya sendiri nggak tahu ya, seri pertama judulnya apa, lupa udah. Ini aja ya, dengan 3 paragraf aja deh ya, buat konten kok ini ya, supaya saya pengen tahu aja intinya apa. Oke ya, kita tunggu si ChatGPT-nya menjawab. Nah, dia akan menjawab kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kita udah nggak perlu baca sebenarnya. Kalau kita ada buku-buku yang belum sempat kita baca, tapi kita perlu dalam pekerjaan kita nih, perlu untuk mengetahui buku apa sih itu, ya. Nah, zaman sekarang udah nggak ribet karena kita bisa langsung tanya dengan ChatGPT dan dia akan merangkumkan, dan kita minimal kalau kita lagi diskusi kita jadi tahu, oh buku ini bahasnya ini, ya. Nah, dia juga bisa bikin surat, ya. Seandainya teman-teman di sini mau bikin surat penawaran, bingung bikin surat perjanjian atau apa dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman atau apa, udah nggak usah bingung, tinggal pakai ChatGPT ini. Nanti kalau sudah selesai, tinggal kita edit saja, ya. Nah, tadi kan kita ada bahas beberapa hal yang kita harus perhatikan di sini ya. Coba saya bukan lagi. Bentar, ini ada yang saya yang kecoret ya. Sebentar ya, anonim. Oke, saya kayaknya kecoret ya. Oke, sebentar. Ya, sudah hilang. Ya, sudah saya hilangin. Entah tadi kecoret atau apa. Nah, ada konsekuensinya ketika pekerjaan jadi cepat, itu ada konsekuensi. Ya. Kita senang pekerjaan kita jadi cepat selesai, tapi konsekuensinya apa? Dan kenapa kita bisa senang pekerjaan kita jadi cepat selesai? Karena di zaman seperti ini, apakah teman-teman merasa, ini saya ngomong yang normal ya, kita punya pekerjaan,
pagi sampai malam, kadang malam masih kerja. Ya. Dan saya anggap sini semua sibuk. Ya, saya anggap sini semua sibuk. Dan memang kenyataannya saat ini kita ini walaupun walaupun kita sudah di era teknologi seperti ini, ya kerjaan tetap banyak, ya harus ikut belajar ini, ikut meeting, terus saya juga harus ketemu si ini, terus harus selesaikan ini, harus bahas dengan si A, B, C, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, ya. Kalau misalnya zaman dulu ngomong 24 jam itu nggak cukup, zaman sekarang kayaknya 24 jam juga nggak cukup, ya. Nah, apa yang membuat pekerjaan kita itu supaya lebih cepat selesai? Nah, yaitu robot AI. Jadi sebenarnya kalau kita bilang robot AI itu di satu sisi ada negatifnya, tapi sebenarnya saya lebih cenderung mengatakan dengan adanya robot AI, pekerjaan kita lebih cepat selesai. Terus kita bisa dapat lebih banyak order. Kita bisa lebih berani. Kadang-kadang kita nggak berani ya. Saya sebagai digital content creator, kadang-kadang nggak berani terima klien yang langsung banyak itu, nggak berani. Takutnya nanti nggak keselesai, nggak keteteran. Programmer juga begitu. Terus mungkin beberapa job order yang nggak punya mesin yang memadai juga kayak gitu. Takut menerima order yang di luar kapasitas. Tapi dengan adanya robot, kita berani untuk melakukan pekerjaan yang lebih banyak daripada kapasitas kita. Oh, berani deh, karena apa? Ya itu tadi saya bilang, bikin surat cepat, bikin ini cepat, bikin itu cepat. Ya, nanti saya akan jelaskan lagi beberapa robot yang bahkan bisa membuat schedule kita dalam 1 tahun udah selesai konten kita. Ya, nah, ya, jadi kalau ada alat seperti itu, kita kan akan lebih berani untuk menerima job order. Kita akan lebih punya waktu untuk sama keluarga, ya, bisa cari cuan lagi sama teman-teman yang lain, ya. Nah, jadi saya sedikit against kalau ada kata-kata pekerjaan itu jadi kayak nggak ada. Salah, pekerjaan itu semakin banyak nanti karena ada robot AI, ya. Tapi memang manusianya yang belum siap. Manusianya yang belum siap untuk menghadapi kecepatan ini, ya. Nah, nanti kita akan lihat apa yang harus kita siapkan supaya kita ini bisa mengimbangi, bahkan bisa one step ahead dari robot itu sendiri, ya, sehingga kita punya waktu yang berkualitas, ya. Teknologi, kita akan lihat bahwa teknologi ini justru akan membuat kita sebagai manusia menjadi manusia sebenarnya. Bukan yang macet-macetan di jalan, bukan yang kerja depan komputer terus, kerjain data, input. Dengan ada AI, input itu langsung 5 menit selesai, yuk bisa jalan-jalan, bisa ngobrol dengan anak, bisa belajar yang lain. Ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang kita jadi tergantung dengan robot, ya betul. Tapi waktu kita sebagai seorang manusia itu jadi jauh lebih berkualitas. Ya, nah itu yang harus ada di mindset kita. Jadi jangan kita merasa bahwa teknologi ini adalah hal yang membuat kita jadi terancam. Di satu sisi ya, tapi di sisi yang lain, kalau kita bisa menggunakan dengan baik dan kita bisa melakukan strategi yang benar, kita akan menjadi manusia yang lebih punya waktu untuk diri kita sendiri dan keluarga. Karena sudah ada asisten. Ya, nah kita balik lagi ke sini. Oke. Nah, untuk Google, untuk Translate, nanti ChatGPT silakan dicoba ya masing-masing ya. Kalau saya jelaskan satu persatu nanti bisa 3 jam, 4 jam. Nah, untuk Translate kita ada Google Translate. Google Translate itu juga teknologi AI ya. Google Lens, siapa yang mungkin sudah pernah lihat Google Lens? Teman-teman di sini kalau misalnya mau ke China, mau ke Arab Saudi, mau ke Afrika, itu udah nggak usah bingung. Saya nggak bisa bahasanya, aduh juga pusing. Yang penting ada duit. Ya, ada duit bawa Google Lens, jalan-jalan. Itu ada sign nggak ngerti, tinggal sorot langsung keluar terjemahannya sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Ya, nah, itu udah banyak yang pakai. Saya pun sering pakai. Jadi kalau saya beli barang kemasannya bahasa asing atau apa, tinggal saya sorot aja. Oh ini isinya begini. Ya itu namanya Google Lens. Ya itu dari Google. Dan karena saya bekerja
Kompas Publishing, saya kerja sebagai marketing manager dan headquarternya itu di Korea. Jadi saya ini banyak sekali berhubungan dengan tulisan-tulisan yang saya kadang-kadang mau nggak mau saya harus translate, gitu ya. Ya kalau saya translate akan lebih memudahkan saya untuk tidak terlalu banyak nanya-nanya gitu ya. Kan gak enak juga dikit-dikit nanya ya. Ya karena ada teknologinya ya udah saya tinggal sorot aja. Oh maksud tutorial ini. Ya, saya langsung bisa translate sendiri dan pekerjaan saya lebih cepat. Nggak usah pakai nanya-nanya orang lagi. Ya. Nah, untuk gambar itu ada Midjourney, ada Skybox. Ya, Midjourney. Saya coba tunjukin satu contoh yang saya buat pakai Midjourney ya. Oke. Satu contoh konten yang saya buat pakai Midjourney. Ya, ini ya. Ini si cowok ganteng ini saya yang bikin. Belajar Matrix. Suaranya? Saya Dr. Matrix. Dalam episode ini dan seterusnya saya akan sharing tentang tips-tips praktis untuk transmutasi finansial dan bagaimana menerapkan hukum Law of Attraction atau LOA, serta memanfaatkan hukum manifestasi untuk memperbaiki. Cukup ya. Nah, ini saya bikin avatarnya di Midjourney. Ya. Terus suaranya saya juga pakai AI. Ini backgroundnya saya pakai background dari videonya itu ada aplikasi pakai Canva ya. Teman-teman di sini mungkin yang bikin konten biasa pakai Canva sudah tahu ya. Tapi ini kreasi seperti ini sampai jadi animasi itu semua full AI. Padahal saya nggak bisa, saya bukan background desain grafis, saya bukan background tukang gambar ya. Cuman saya suka aja lihat lihat karena saya suka kesenian, suka seni ya. Jadi minimal saya tahulah cara menata barang ya, enggak yang asal tempel gitu. Cuman kalau suruh saya gambar ya nggak bisa ya. Saya bisa mengelola gambar aja di layout. Nah, tapi dengan AI saya bisa gambar jadi kayak gini. Saya bisa menciptakan wajah-wajah seperti ini. Ya, ada beberapa kreasi yang sudah saya buat juga. Ya, nah itu dari Midjourney. Nanti kalau teman-teman pengen lihat Midjourney itu di mana sih bikinnya? Bikinnya di Discord. Ya, kalau ada yang pengen tahu, ya. Ini adalah orang-orang yang lagi bikin gambar nih pakai robot Midjourney. Jadi kita bisa lihat juga cara orang menggambar pakai robot itu seperti apa. Ya. Nah, cara menggambar robot itu tidak pakai sketch, tapi pakai ngetik. Ya, jadi pakai mengetik. Nanti akan, jadi keterampilan berbahasa itu sangat diperlukan di era robot AI. Karena sekarang ini semua robot AI itu menggunakan bahasa dalam perintah. Baik mengetik, maupun nanti waktu kita, kalau seandainya ada robot yang sudah bisa mendengar suara, itu pun harus pakai bahasa. Ya, nah, jadi robot itu dikendalikan oleh kemampuan kita menggunakan bahasa. Nih, lihat nih, ya. Ini adalah perintah ini. Ya, ini adalah perintah untuk membuat gambar. Ada yang bikin sampai segini, ada yang cuma satu kalimat, ada yang bisa sampai puluhan, ya. Nah, ini cuma satu nih, ya. Make eyes more yellow, make face look bla bla bla, cuma satu. Tapi ada juga yang panjang-panjang, ya, perintahnya panjang-panjang, yang sampai mendekati seperti wajah manusia, itu juga bisa. Ya, semua adalah tergantung kemampuan kita untuk mengetik sebenarnya. Bukan mengetik ya, merangkai kata-kata dan memahami bahasa. Ya. Oke, lanjut ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih yang apa? Skillnya ya. Ini dulu sekarang jenis-jenisnya supaya nanti teman-teman bisa catat di sini nanti. Oh, saya mau baca, saya mau coba ini ya, coba ini ya. Nah, sekarang untuk konten grafis itu sekarang sudah di-insert oleh AI, ya. Jadi Canva, teman-teman yang bikin konten pakai Canva untuk desain grafis itu sudah ada, Canva sudah ada robot AI, sama kayak Midjourney tadi. Jadi Canva itu sekarang sudah bisa menggambar gambar yang ingin kita buat. Misalnya saya nggak ketemu gambar guru Indonesia lagi mengajar dengan papan tulis, ya. Nah, papan tulis warna hitam. Nah, saya ketik aja pakai bahasa Inggris ya tetap ya. Nah, sayangnya begitu. Ada beberapa robot memang kebanyakan pakai bahasa Inggris. Jadi saya tinggal ngetik, misalnya an Indonesian teacher is writing
writing on the blackboard. Nah, sudah langsung ketik, langsung keluar gambarnya. Itu di Canva udah bisa, ya. Saya coba share ini Canva ya, karena saya juga pakai Canva. Itu tadi kan presentasi pakai Canva. Nah ini ya, nih Canva itu sudah ada robot AI, bisa buat magic design. Jadi kalau kita pengen buat desain yang berhubungan dengan restoran, kita tinggal kasih gambar makanan, nanti dia akan buatkan beberapa template desain yang kita inginkan. Ya, sayangnya sih memang masih terbatas. Ya, kita bilang robot itu nggak canggih-canggih banget. Kadang-kadang di dalam pikiran kita tuh, oh ternyata cuma segitu aja. Ya memang, ya kadang-kadang ada beberapa robot yang masih cupu, ya. Ada yang canggih banget, ada yang biasa aja. Nah, ini bisa membuat desain tanpa kita harus bingung lagi. Jadi kita ada satu foto, kita langsung minta dia bikin desain template-nya, tinggal kita pilih kita mau pakai yang mana. Sudah bisa bikin animasi dengan tangan saja, jadi ada bola kayak gitu ya, ini gambarnya bola, kita tinggal gerakan pakai tangan saja, trut, 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 trut. Nanti hasilnya bola itu akan mengikuti gerakan yang sudah kita buat dengan tangan tersebut. Ya, terus AI untuk musik juga ada. Ini juga, yang ini tadi saya bilang text to image, jadi kita ketik kata-kata untuk membuat gambar. Ya, nah ini adalah robot AI yang sudah masuk di Canva. Kita juga bisa erase background. Erase background dari dulu udah ada ya. Erase background itu termasuk kemampuan AI, ya robot AI. Jadi kalau kita punya gambar logo yang ada background warna hitam, terus kita mau buang backgroundnya, itu bisa. Ya, di Canva juga udah bisa translate. Jadi bukan hanya Google, tapi di Canva pun bisa mentranslate. Nah, terus di Adobe, ya, nah ini Adobe Photoshop, ya mungkin ada yang pakai Adobe, itu juga sudah ada AI. Ya, sudah ada AI-nya, jadi mau gambar, mau edit seperti apa sudah ada. Ya, saya udah pernah lihat beberapa teman juga menggunakan Adobe, menggunakan robot dari Adobe. Terus konten video ada CapCut dan beberapa lagi yang lain. Saya kebetulan sekarang lagi sering pakai CapCut, jadi jarang pakai yang lain. Nah, CapCut juga sudah ada beberapa fitur-fitur yang dilengkapi oleh robot AI, salah satunya adalah erase background juga, ya. Terus musik, jadi kita bisa membuat musik, ya, membuat background ilustrasi musik dengan beberapa AI juga. Saya ambil dua aja yang ngetop ya, Hamper dengan Aiva. Jadi nanti silakan yang suka musik coba-coba. Saya sendiri jujur belum pernah coba kalau untuk musik, ya, tapi dengar beberapa musisi, ada beberapa yang bisa menciptakan lagu dari inspirasi-inspirasi yang dibuat oleh AI. Habis itu tinggal diperluas, maksudnya lebih diperdetail dan lebih dibuat lebih bagus.